Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Oh, keterangannya apa? Semoga kita doakan Muzakir cepat sembuh daripada penyakitnya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pada hari ini yaitu pengertian iman qadar dan qadar. Ada yang tahu pengertian iman qadar dan qadar? Nah, ya menurut bahasa, qadar berarti ketentuan atau ketetapan. Menurut istilah, qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali yang belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana. Qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan dan telah terlaksana. Qadar sering disebut dengan takdir. Nah, beriman kepada qadar dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk. Semua itu sebagai bukti kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam fana ini telah terlaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Setiap berencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadi ayat 22. Dalam kaitannya dengan qadar dan qadar ini takdir dibedakan menjadi dua macam, yaitu mu'allaq dan muqbar. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat hubungannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya keadaan manusia yang semula miskin menjadi kaya karena usahanya. Semula belum mengerti menjadi ngerti karena berusaha belajar, dan sebelumnya sakit menjadi sehat karena berobat. Nah, sedangkan takdir mughram yaitu adalah sesuatu ketentuan yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Ini juga dikenal dengan takdir mutlak. Seperti contoh bahwa takdir manusia pasti mati. Kematian adalah salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan manusia. Yang itu B-nya yaitu ciri-ciri orang beriman kepada qadar dan qadar. Nah, yang pertama yaitu qanaah. Qanaah dan kemuliaan diri. Yang kedua yaitu cita-cita yang tinggi. Yang ketiga bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Yang keempat bersikap adil baik pada saat senang maupun susah. Yang kelima yaitu selamat dari kedengkian dan penentangan. Nah, yang pertama yaitu qanaah dan kemuliaan diri. Nah, seorang yang beriman kepada qadar mengetahui bahwa rezekinya telah tertuliskan dan bahwa ia tidak akan meninggalkan sebelum ia menerima sepenuhnya. Juga bahwa rezeki itu tidak akan dicapai oleh semangatnya. Orang yang sangat berhasrat dan tidak dapat dicegah oleh kedengkian orang yang dengki. Ia pun mengetahui bahwa seorang makhluk sebesar apapun usahanya dalam memperoleh ataupun mencegahnya dari dirinya, maka ia tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya.
Dari sini muncullah qanaah terhadap apa yang telah diberikan kemuliaan dari diri dari baiknya usaha serta membebaskan diri dari penghambaan kepada makhluk dan mengharapkan pemberian mereka. Nah, hal ini disebut tidak berarti bahwa jiwa tidak berhasrat pada kemuliaan, tetapi yang dimaksud dengan qanaah ialah qanaah pada hal-hal keduniaan setelah ia menempuh usaha jauh dari kebahilan, kerakusan, dan dari pengorbankan rasa malunya. Nah, yang kedua yaitu cita-cita yang tinggi. Maksud dari cita-cita yang tinggi adalah menganggap kecil apa yang bukan akhir dari perkara-perkara yang mulia. Sedangkan cita-cita yang rendah yaitu sebaliknya dari hal-hal itu, lebih mengutamakan sesuatu yang tidak berguna, rida dengan kehinaan, dan tidak menggapai perkara-perkara yang mulia. Iman kepada qadar membawa pelakunya kepada kemauan yang tinggi dan menjauhkan mereka dari kemalasan, berpengaku tangan, dan pasrah kepada takdir. Ya, yang ketiga yaitu tekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Orang yang beriman kepada qadar, ia akan bersungguh-sungguh dan berbagai urusannya memanfaatkan peluang yang datang kepadanya dan sangat menginginkan segala kebaikan baik akhirat maupun dunia. Sebab iman kepada qadar mendorong kepada hal itu dan sama sekali tidak mendorong kepada kemalasan dan sedikit beramal. Nah, yang keempat yaitu bersikap adil baik pada saat senang maupun susah. Iman kepada qadar akan membawa kepada keadilan dalam segala keadaan, sebab manusia dalam kehidupan dunia ini mengalami keadaan bermacam-macam. Orang-orang yang beriman kepada qadar menerima sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan, dan sikap menerima bersyukur kepada Allah atasnya dan menjadikannya sebagai sarana sebagai urusan akhirat dan dunia. Lalu dan melakukan hal tersebut merupakan pendapat berbagai kebaikan dan keberkahan yang semakin melipat gandakan kegembiraan mereka. Mereka menerima hal-hal yang tidak disenangi dengan keridaan, mencari pahala, bersabar mereka hadapi, ringankan, dan dengan kesabaran yang baik terhadap apa yang harus mereka bersabar terhadapnya, sehingga mereka dengan sebab itu akan mendapatkan berbagai kebaikan yang besar yang dapat menghilangkan hal-hal yang tidak disukai dan diganti oleh kegembiraan dan harapan yang baik. Yang kelima yaitu selamat dari kedengkian dan penentangan. Iman kepada qadar dapat menyembunyikan banyak penyakit yang menjangkit masyarakat, di mana penyakit itu telah menanamkan kedengkian di antara mereka. Misalnya hasrat yang hina. Orang yang beriman kepada qadar tidak dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka, karena keimanannya bahwa Allah lah yang memberi dan menentukan rezeki mereka. Dia memberikan dan menghalangi dari siapa yang dikehendakinya sebagai ujian. Apabila dia dengki kepada selainnya, berarti dia menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang beriman kepada qadar, maka dia akan selamat dari kedengkian, selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah yang bersifat syar'i, yaitu syariat dan ketentuannya yang bersifat kauni, yaitu sunnatullah, serta menyerahkan segala urusannya kepada Allah semata. Yang C yaitu hikmah orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Dengan beriman kepada qadar dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, hikmah tersebut antara lain, yang pertama banyak bersyukur dan bersabar, yang kedua menjauhkan diri dari sifat sombong atau putus asa, yang ketiga bersifat optimis dan giat bekerja, yang keempat jiwanya tenang,
Yang keempat, jiwanya tenang. Nah, yang pertama yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar apabila mendapatkan keberuntungan maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah maka ia akan bersabar karena hal tersebut merupakan ujian dari Allah. Sedangkan yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, orang yang tidak beriman kepada qadar dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan putus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Yang ketiga yaitu bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman qadar dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Yang keempat yaitu jiwanya tenang. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasakan senang dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jika keberuntungan atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Nah, sebelum kita tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Oh ya, semoga pembelajaran pada hari ini dapat dipahami dan dapat dicerna. Sebelum akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.